Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Khairuddin dengan NIM 2108667. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pencatatan, penggolongan, pengolahan, penyimpanan, pengarsipan terhadap seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam pengelolaan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah dengan status hukum publik ataupun privat, badan-badan usaha negara, dan badan-badan usaha lainnya di mana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta terikat dalam perjanjian dengan penyertaan pemerintah ataupun penunjukan pemerintahan. Selanjutnya, tujuan administrasi keuangan. Yang pertama yaitu memperjelas proses keluar masuk keuangan. Tujuan administrasi keuangan adalah memperjelas proses keluar masuknya keuangan perusahaan. Untuk itu, segala informasi harus dibuat secara detail dan jelas, sehingga tidak memunculkan transaksi yang mencurigakan. Yang kedua yaitu membuat transaksi menjadi lebih baik. Penggunaan keuangan perusahaan harus direncanakan dengan baik. Melalui administrasi keuangan, segala transaksi perusahaan menjadi lebih baik dan terencana. Yang ketiga yaitu bukti transaksi. Kegiatan pengarsipan yang dilakukan administrasi keuangan dapat digunakan sebagai bukti yang kuat oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak eksternal di sini adalah supplier atau orang-orang berhubungan langsung dengan bukti atau pencatatan transaksi. Yang keempat yaitu perencanaan keuangan untuk periode selanjutnya. Bila laporan keuangan berjalan dengan baik, maka perusahaan bisa membuat perencanaan pengeluaran dan pemasukan lebih baik lagi untuk periode selanjutnya. Yang kelima yaitu mengurangi kesalahan dalam membuat laporan. Dengan adanya bukti transaksi, pencatatan keuangan menjadi lebih rapi dan mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Akuntan perusahaan bisa memanfaatkan data yang ada dan mengelolanya sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi keuangan. Yang pertama yaitu investment function. Administrasi keuangan yang berfungsi untuk investasi perusahaan, di mana perusahaan akan menyimpan dana untuk digunakan keperluan perusahaan. Investasi yang dilakukan adalah investasi jangka pendek seperti utang piutang, kas, dan lainnya. Sedangkan investasi jangka panjang seperti gedung, kendaraan, tanah, uang tunai, dan lainnya. Yang kedua yaitu shopping function. Berdasarkan fungsi belanjanya, administrasi keuangan bisa membantu perusahaan untuk membelanjakan semua kebutuhan operasional secara bijaksana. Yang ketiga yaitu profit sharing function. Administrasi keuangan bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan pada perusahaan dalam menentukan pembagian hasil investor. Guna membagi hasil atas kontribusinya menanamkan dana investasi ke perusahaan. Berkat laporan keuangan tersebut, manajer bisa menentukan berapa besaran dividen yang harus diberikan ke investor. Yang keempat, fundraising function. Selain fungsi di atas, administrasi keuangan juga berfungsi sebagai pelanggan penggalangan dana. Maksudnya, perusahaan bisa penuhi segala kegiatan dan kebutuhan oleh perusahaan. Makanya, metode ini bisa dipakai sebagai tujuan administrasi keuangan untuk mencari investor atau sponsor yang nantinya akan menaruh dana ke perusahaan. Selanjutnya itu proses penyusunan administrasi keuangan. Yang pertama itu penyusunan RPS atau rencana pengembangan sekolah. Merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, dan maupun pendek, yaitu 1 tahun. Yang kedua yaitu penyusunan RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun anggaran, baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah. Selanjutnya itu pemeriksaan laporan administrasi keuangan. Pemeriksaan dan pelaporan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien, disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam 1 tahun dinas itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.